Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-11. Dan secara khusus ayat 7-11 saya baca untuk kita sekalian. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat perjalanan Daud. Satu hal yang menarik adalah Tuhan menyertai dia. Tuhan semesta alam menyertai dia. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daud membuat dia berhasil. Tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan membawa kita kepada keberhasilan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana perjalanan hidup seorang Daud yang tadinya tidak diperhitungkan oleh orang lain, tidak diperhitungkan oleh papanya, tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan memilih dia. Dan kehidupan Daud ya sejak muda adalah selalu mengandalkan Tuhan. Ya, sejak dari seorang yang mengembalakan ternak-ternak, ya dia selalu mengandalkan Tuhan. Masuk menjadi prajurit, ya selalu mengandalkan Tuhan. Masuk dalam setiap peperangan selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan mencapai kedudukan sebagai raja selalu mengandalkan Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidupnya membuat Daud berhasil, membuat Daud bisa melalui masa-masa sulit, masa-masa kelam, mampu melalui tantangan-tantangan hidup, mampu melalui segala persoalan-persoalan yang menerpa hidupnya. Dia mampu melaluinya semua hingga sampai kepada kedudukan sebagai raja dan memperluas wilayah kerajaannya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Daud tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Seringkali dia bertanya kepada Tuhan ketika hendak melakukan segala sesuatu. Ketika hendak berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah kami akan berperang? Apakah kami akan melakukan ini dan itu? Sahabat yang dikasihi Tuhan, teladan Daud perlu kita ikuti. Ya, kita harus terus bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud, dia pun tidak seorang diri dalam menghadapi perjuangan hidup, dalam mencapai kemenangan demi kemenangan, melainkan dia menerima dukungan. Ya, dikatakan yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya. Jadi ada kepala-kepala para pahlawan mengiringi Daud. Ada orang-orang yang gagah perkasa yang mengiringi Daud dan memberi dukungan kepadanya dalam mencapai kedudukan raja. Ya, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita akan membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan
membuat orang-orang mendukung kita, membuat sahabat-sahabat kita yang lain memberi dukungan kepada kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan membuka jalan bagi kita. Walaupun secara manusia mungkin kita melihat tidak ada lagi jalan, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita membuat kita bahagia. Penyertaan Tuhan dalam hidup ini membuat kita bersukacita. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini membuat kita mampu menghadapi setiap tantangan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, yang mungkin juga sekarang sedang kita hadapi, jangan takut, jangan kecewa, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Hadapi karena Tuhan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itulah yang memampukan kita berhasil, memampukan kita kuat, memampukan kita menjadi pemenang. Sahabat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kita, menguatkan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita terus menerus hidup di dalam Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita berhasil, membuat kita bahagia, membuat kita kuat menghadapi setiap tantangan pergumulan hidup ini. Kiranya dalam perjalanan hidup ini, keberhasilan demi keberhasilan, mukjizat demi mukjizat kita alami, keajaiban-keajaiban daripada Tuhan kita alami. Oleh karena apa? Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.